Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore rekan-rekan mahasiswa. Apa kabar semuanya? Mudah-mudahan kita semua tetap sehat dan tetap menjaga protokol kesehatan, karena selama pandemi menjaga kesehatan kita adalah kewajiban kita masing-masing. Sebelumnya saya mohon maaf kepada rekan-rekan mahasiswa semuanya, karena mungkin suara saya tidak fokus saat ini. Sedang hujan, namun kita tetap semangat dan termotivasi untuk terus belajar. Baiklah, mata kuliah kita hari ini adalah pengantar artistik, yang mana kita akan membahas tentang tata cahaya. Ini merupakan pertemuan ke-12 kita oleh Monita Prasilia SSN MSN. Institut Seni Seni Budaya Indonesia Bandung, Fakultas Pertunjukan, jurusan Teater. Baik, sebelum kita mulai, apakah rekan-rekan mahasiswa sudah tahu apa itu tata cahaya? Ya, Rani? Ya. Tata cahaya adalah benar. Tata cahaya adalah salah satu fungsi tata cahaya adalah untuk sebagai penerangan kita. Ya, benar. Ya, boleh. Tata cahaya juga dapat sebagai sebuah bentuk cahaya yang kita gunakan sebagai sumber. Boleh Budi. Nah, yang lebih spesifiknya, tata cahaya itu adalah salah satu unsur penting dalam pementasan teater untuk membantu pertunjukan teater. Boleh. Ya. Salah satu bagian dari penataan artistik atau artistik panggung teater. Baik, kita lanjut. Nah, fungsi tata cahaya. Fungsi tata cahaya yang pokok ada 4. Yang pertama, penerangan. Yang kedua, dimensi. Yang ketiga, pemilihan. Yang keempat, atmosfer. Penerangan ini adalah fungsi yang paling mendasar dari tata cahaya panggung. Lampu memberikan penerangan pada pemain dan setiap objek yang ada di atas panggung. Maaf. Nah, istilah penerangan dalam tata cahaya panggung tidak hanya sekedar memberi efek terang sehingga bisa dilihat, tetapi juga memberi penerangan bagian tertentu dengan intensitas cahaya tertentu dan warna tertentu. Yang kedua adalah dimensi. Dimensi dapat diciptakan dengan membagi sisi gelap dan terang objek yang disinari sehingga membantu perspektif tata panggung. Dimensi ini dapat diciptakan dengan membagi sisi gelap dan terang atas objek yang disinari sehingga membantu perspektif tata panggung. Selanjutnya, untuk bagian 3 adalah pemilihan. Tata cahaya atau lampu dapat dimanfaatkan untuk menentukan objek dan area yang hendak disinari. Yang keempat, atmosfer. Kemampuan yang paling menarik dari tata cahaya adalah atmosfer.
di mana kemampuannya menghadirkan suasana yang mempengaruhi emosi penonton. Jadi tata cahaya ini dapat membantu membangun emosi penonton dengan pertunjukan yang ada. Atmosfer juga dapat kita sebut sebagai suasana, pembangun suasana serta emosi yang terkandung dalam peristiwa lakon. Nah, seperti contoh, misal dalam satu adegan di mana terdapat klimaks atau pertengkaran antar tokoh. Nah, ketika pertengkaran antar tokoh itu, kita dapat membangun suasana yang menegangkan di penonton. Kita dapat penata artistik atau penata tata cahaya dapat memberi efek warna merah, sehingga kesan menegangkan atau suasana yang menegangkan dapat terbangun, juga dapat dibantu juga kepada penonton. Tentunya fungsi penerangan dilakukan dengan memilih area tertentu untuk memberikan gambaran dimensional objek, suasana, dan emosi peristiwa. Untuk membangun fungsi atau untuk berfungsinya tata cahaya ini, tentu dia tidak dapat berdiri sendiri. Cahaya tidak bisa murni cahaya lampu, tetapi juga harus dengan konsep intensitas cahaya, pemilihan warna yang diberikan oleh penata artistik atau penata tata cahaya. Nah, sebelum kita lanjut, apakah teman-teman mahasiswa sudah ada yang tahu bagaimana filosofi warna? Ayo, misalnya kita dengan suasana yang sedih atau seorang aktor dengan suasana yang sedih duduk di tepi di halaman rumah menunggu suami yang belum pulang di sore hari. Warna apa kira-kira yang cocok yang kita berikan untuk suasana itu? Ya, bisa. Kita bisa memberikan warna biru untuk kesan kesedihan, kesunyian, boleh. Bisa juga warna merah untuk suasana yang menegangkan, atau kita warna oranye untuk di senja, boleh. Bisa. Bagus Angel. Ya. Kita lanjut. Selanjutnya fungsi pendukung. Yang pertama, gerak. Gerak ini tata cahaya tidaklah statis, sehingga sepanjang pementasan cahaya selalu bergerak dan berpindah dari area satu ke area yang lain, dari objek satu ke objek yang lainnya. Selanjutnya, yang kedua, gaya. Cahaya dapat menunjukkan gaya pementasan yang sedang dilakonkan. Yang ketiga, komposisi. Cahaya dapat dimanfaatkan untuk menciptakan lukisan panggung melalui tatanan warna yang dihasilkan. Yang keempat, penekanan tata cahaya dapat memberikan penekanan tertentu pada adegan yang diinginkan. Ini penggunaan warna serta intensitas cahaya dapat menarik perhatian penonton sehingga membantu pesan yang hendak disampaikan oleh aktor. Tentu dalam hal ini intensitas dalam cahaya dan warna sangat mendukung untuk penyampaian pesan dalam pertunjukan. Yang kelima adalah pemberian tanda. Nah, cahaya berfungsi untuk memberi tanda selama pertunjukan berlangsung. Tandanya bisa seperti fade in atau black out,
Nah, ketika cahaya ini sangat membantu ketika penata setting atau kru untuk mengganti setting panggung atau untuk keluar masuknya aktor, bisa kita gunakan dengan mematikan atau menghidupkan cahaya atau lighting. Sebenarnya banyak sekali jenis lampu panggung, namun kita akan membahas atau akan menggunakan lampu yang spesifik atau yang umumnya digunakan untuk pertunjukan teater. Yang pertama, ini biasanya disebut dengan par 64, di mana intensitas atau sudut pencahayaannya 64 derajat. Lampu par 64 ini sebagai lampu general atau penerangan utama atau mampu menjangkau seluruh ruangan. Yang selanjutnya lampu moving head atau moving head. Moving head adalah jenis lampu sorot atau lampu panggung yang dapat bergerak ke atas, ke bawah, atau ke samping. Namun lampu moving head ini lebih sering digunakan dalam pertunjukan atau konser musik ataupun dalam pertunjukan tari. Pertunjukan teater juga sering digunakan, namun untuk adegan-adegan atau genre naskah atau genre pertunjukan tertentu. Follow head. Follow head merupakan jenis lampu yang dirancang untuk menyorotkan sinar terang terbentuk lingkaran ke arah panggung. Lampu ini biasanya digunakan ketika aktor atau titik pencahayaan tidak dapat dicapai oleh lampu-lampu yang digantung di button, dan lampu ini juga dapat bergerak ke atas ataupun ke bawah mengikuti pergerakan aktor. Untuk selanjutnya, Fresnel. Fresnel merupakan jenis lampu yang menghasilkan warna terang atau warna netral di panggung. Selanjutnya, lampu halogen. Lampu halogen lebih lebar dari lampu par 64, namun cahayanya lebih tipis. Nah, lampu halogen dan lampu par 64 ini biasa digunakan juga untuk di luar ruangan, karena lampu ini bisa dikatakan lebih tahan terhadap air dan intensitas cahayanya lebih terang daripada lampu yang lain. Selanjutnya, lampu profile atau elips. Lampu profile atau elips ini lampu spot yang memakai lensa plano konveks, sehingga lingkaran sinar cahaya yang dihasilkan mempunyai garis tepi yang tegas. Lampu ini digunakan untuk memberi titik fokus yang jelas kepada penonton, di mana biasanya kalau contohnya kita ingin memberi cahaya kepada dua aktor saja, namun yang lain meskipun di atas panggung terlihat gelap. Sehingga kalau lampu profil yang digunakan atau elips yang digunakan untuk kebocoran cahayanya lebih bisa diminimalisir. Selanjutnya adalah lampu par LED. Jenis lampu par LED ini adalah lampu spot yang warna-warni dengan panduan warna dasar merah, hijau, dan biru. Jadi ketika kita menggunakan par LED, kita tidak perlu menggunakan filter seperti lampu yang lain untuk memberi warna kepada sinar atau pantulan cahaya yang dikeluarkan lampu. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang aksesoris atau elemen dan elemen-elemen yang ada di tata cahaya atau di penataan panggung.
Beberapa elemennya adalah yang pertama filter. Filter ini merupakan plastik warna yang digunakan untuk memberi warna pada cahaya. Filter lampu ini hampir mirip dengan kertas jilid, namun bahannya berbeda. Kertas filter ini tahan terhadap panas sehingga dia tidak mudah terbakar saat digunakan atau dipasang kepada lampu panggung. Yang kedua adalah light switchboard atau biasa dikatakan dengan mixer atau mixer control. Ini ada beberapa sebutan ya yang biasa digunakan oleh tim panggung. Namun yang lebih sering kita dengar dengan sebutan remote control atau dimmer control. Ini gambarnya. Ya. Nah, dimmer control ini berfungsi untuk pengendalian intensitas yang dibutuhkan jarak jauh. Misalnya seorang penata artistik atau penata lampu tidak perlu berada di panggung ketika pertunjukan berada. Dia cukup berada di ruang operator menggunakan dimmer control ini. Selanjutnya bar door. Bar door ini untuk mengatur peredaran cahaya, dalam arti mencegah cahaya bocor ke areal yang tidak diinginkan, sehingga fokus cahaya kalau menggunakan bar door ini lebih bisa diatur oleh penata cahaya. Selanjutnya clamp untuk menggantungkan lampu pada bar atau button. Nah, yang ini adalah filter frame. Biasanya filter frame ini sangat berfungsi atau digunakan untuk memasang plastik filter kepada lampu. Ini juga bisa disebut sebagai bingkai khusus. Sampai di sini apakah semuanya jelas? Atau ada yang masih bingung? Ya, tentu bingung karena sebenarnya ini harus kita praktekkan langsung. Kalau melihat gambar tentu hanya seimajinasi ya, kita membangun imajinasi saja. Mudah-mudahan di pertemuan ke-13 besok kita bisa praktek langsung, dan nanti saya akan memberikan video di labor sebagai panduan rekan-rekan mahasiswa sebelum masuk ke labor tata cahaya atau labor lighting. Ya, menggunakan kostum praktek. Baik, oke, kita lanjutkan. Nah, ini apakah ada yang tahu? Apa kawat penggantung? Boleh Anggi. Ya, ini namanya safety chain. Ini adalah pengaman lampu saat digantung. Ya, ketika klem dipasang kepada lampu, ini dapat digunakan, safety chain ini dapat digunakan sebagai pengaman. Nah, ketika lampu jatuh, dia tidak akan langsung jatuh ke lantai, sehingga dapat ditahan oleh safety chain. Ini ya berbentuk kawat. Nah, yang ini ada yang tahu? Ya, gobo. Baik, bagus sekali Rani. Ya, ini memang gobo. Gobo ini adalah plat metal yang dicetak membentuk pola dan motif tertentu. Nah, ketika lampu kita berikan gobo, dia akan memantulkan gambar yang sesuai dengan gobo kita berikan,
bisa digunakan kepada kain background atau ke lantai sesuai dengan kebutuhan pertunjukan. Yang terakhir ini adalah iris. Iris adalah aksesoris yang berfungsi untuk memperbesar atau memperkecil diameter lingkaran sinar cahaya yang dihasilkan lampu. Nah, iris ini kita dapat gunakan untuk membesarkan cahaya atau penyebaran cahaya, fokus cahaya yang ada pada lampu ataupun memperkecilnya. Baik, ada pertanyaan? Tidak, semuanya paham. Alhamdulillah. Nah, nanti untuk pertemuan selanjutnya kita akan membahas lebih dalam tentang tata cahaya. Ini hanya sebagai pengantar untuk pengetahuan teman-teman. Baik, sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya di minggu depan. Mudah-mudahan kita semua mendapat kesempatan untuk praktek di labor dengan tetap menggunakan protokol kesehatan. Selamat siang.